Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, yaitu Kang Ri ID. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips sederhana seputaran Google Form ya. Di sini akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara membuat soal di Google Form. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin membuat soal nih, belajar online ya. Kadang kita siapkan soal kepada murid-murid kita. Nah, biasanya tuh kan biar mereka ngisi nih melalui Google Form ya. Nah, cara buat soalnya bagaimana? Simak video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya, agar teman-teman mengetahui update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini teman-teman masuk saja ke Google Chrome ya. Oke, nanti tampilan awalnya kan kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman bisa pastikan login dulu di akun Google-nya. Jadi sebelah kanan ini kalau belum login biasanya ada tulisan sign in ya. Teman-teman tinggal sign in saja, masukkan email dan passwordnya. Nah, nanti kan sudah login di akun Google. Kemudian teman-teman tinggal masuk ke pencarian Google. Ketik saja di pencarian Google seperti ini ya, Google Drive ya. Oke, ketik Google Drive seperti ini. Apabila sudah, teman-teman enter saja. Nah, nanti kan muncul pencarian seperti ini. Di bagian atas sendiri itu biasanya muncul ini ya, Google Drive tapi yang alamatnya www.google.com ya. Teman-teman tinggal klik saja di Google Drive-nya. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman pilih yang ini ya. Yang bawah ini biasanya ada tulisan buka drive Anda. Klik saja. Kita tunggu sampai masuk ke Google Drive kita atau Google Drive saya. Oke. Nah, di sini setelah masuk ke Google Drive, teman-teman pilih tambah. Sebelah kiri ini ada tambah ya. Gambar tambah ya. Teman-teman pilih saja tambah atau baru, ini klik saja. Oke. Nanti kan muncul seperti ini. Teman-teman pilih saja Google Formulir. Yang petunjuk kecil ini pilih saja formulir kosong. Oke. Kita tunggu. Nah, di sini kan ada formulir kosong teman-teman ya. Teman-teman di sini akan saya kasih contoh simpelnya ya. Jadi saya pengennya sih agar teman-teman lebih jelas ya, makanya saya jelasin saja satu persatu ya. Di sini yang sebelah kiri atas ada formulir tanpa judul, nih teman-teman bisa ganti saja sesuai judul ya. Misalnya soal ujian kelas apa gitu ya. Teman-teman ketik saja misalnya nih. Kemudian di sini kan di deskripsinya teman-teman bisa isi saja keterangan dari judulnya itu ya. Misalnya ini adalah soal ujian mata pelajaran apa. Kemudian misalnya semester berapa. Oke, terus kelas apa gitu ya. Kurang lebih seperti itu, ini hanya contoh saja, nanti teman-teman tinggal dikembangkan sendiri ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa ditulis saja pertanyaan satu ya. Di sini mungkin teman-teman bisa ketik saja nama dan nomor absen, misalnya seperti itu ya. Nama dan nomor absen. Oke. Nah, di sini kan teman-teman bisa pilih saja jawaban singkat, nanti dia akan ngetik namanya siapa dan nomor absennya berapa, misalnya seperti itu ya. Kemudian kita masuk tinggi di sini, tambahkan plus saja ya. Kita masuk langkah selanjutnya. Di sini tambahkan plus dan muncul pertanyaan baru ya. Nah, kita bisa langsung kasih pertanyaan, misalnya di sini pertanyaan matematika misalnya ya. 1 tambah 1 sama dengan berapa, misalnya seperti itu. Ini hanya contoh teman-teman ya. Nanti teman-teman kembangkan sendiri sesuai pertanyaan yang teman-teman inginkan ya. Kemudian di sebelah kanan ini teman-teman bisa saja pilih pilihan ganda. Nah, pilihan pertama misalnya 1. Kemudian klik lagi pilihan kedua 2. Kemudian klik lagi pilihan ketiga 3. Nah, di sini kurang lebih seperti ini ya. Kemudian pilih lagi wajib diisi ya. Oke. Nah, setelah itu yang atas tadi kayaknya saya lupa sih, wajib diisinya belum saya klik. Nah, saya klik dulu wajib diisi ya. Kemudian yang bawah sudah wajib diisi. Kemudian teman-teman misalnya ingin soal esai ya. Tinggal tambahkan saja seperti ini. Misalnya coba jelaskan asal usul apa gitu ya. Bla 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 bla. Teman-teman tinggal bikin pertanyaan saja.
Nah, di sini apabila jawabannya agak panjang, teman-teman pilih saja paragraf ya. Oke. Kemudian pilih lagi wajib diisi seperti ini. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi misalnya. Pertanyaan siapakah penemu bla 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 gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilihan ganda atau langsung pakai jawaban singkat juga bisa teman-teman ya. Misalnya siapakah penemu apa gitu. Nanti di sini murid dari teman-teman dia akan jawab nih. Penemunya siapa sih gitu kan kalau tahu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Pilihan ganda, jawaban yang panjang, kemudian jawaban yang singkat. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa ditambahkan nih sesuai dengan keinginan ya. Keinginan dari teman-teman. Pengennya soal apa sih, kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya anggap soalnya sudah semua ya. Apabila sudah semua, teman-teman bisa pilih tema. Di kanan ini ada tema. Nah, di sini bisa pilih ukuran. Ini kalau nggak salah ukuran dan jenis ini ya, jenis huruf ya. Teman-teman bisa rubah saja sesuai keinginan teman-teman ya. Misalnya ukurannya 24 ya. Kemudian pertanyaannya hurufnya saya ganti seperti ini ya, misalnya. Ukurannya saya gedein dikit nih, 16 nih. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian bisa saya tambahkan gambar teman-teman. Jadi bisa diunggah dari laptop ya gambarnya ya. Misalnya saya mau pakai gambar kalau sekolah tuh apa ya. Ini contoh saja sih teman-teman ya. Misalnya ini deh. Pilih sisipkan. Nah, kita tunggu nanti kan gambarnya nongol di sini ya. Nah, di sini udah nongol nih. Dan bisa kita pilih warnanya juga nih, warna listnya ya. Oke. Nah, apabila sudah temanya sudah sesuai, teman-teman bisa di close saja yang kecil kanan ini. Kemudian kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu di gambar mata tadi dan ini adalah hasil kuesioner, bukan kuesioner nih. Sama aja sih, hasil soal kita ya. Apabila sudah kita close saja. Kemudian kita kirim teman-teman. Kita kirim. Di sini teman-teman bisa via email atau saya biasanya via ini teman-teman ya. Via link ya. Via link pilih yang ini. Kemudian pilih perpendek URL biar lebih singkat ya. Nah, setelah alamatnya pendek seperti ini, teman-teman pilih saja salin. Nah, nanti tinggal di-pastekan saja, bagikan ke murid teman-teman ya. Ke murid atau ke siapa sih yang mau dikasih soal ya. Oke, setelah disalin teman-teman bisa di-close saja. Nah, sekarang kita coba nih atau saya coba. Seolah-olah saya mengisikan tadi ya. Mengisikan kuesioner atau soal tadi. Di sini saya pastekan ya. Kemudian saya masuk saja. Dan ini adalah kuesioner yang saya buat tadi ya. Nah, misalnya di sini namanya siapa? Handoyo. Oke. Kemudian ada pertanyaan nih, 1 tambah 1 berapa? 2. Coba jelaskan asal usul apa gitu ya. Di sini tinggal diketikkan saja kan biasanya nanti murid dari teman-teman ya. Asal usul dari ini adalah misalnya ya, bla 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 jawabannya. Siapa penemu misalnya? Mister siapa gitu ya, bla 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 bla. Nah, kurang lebih nanti kan seperti ini teman-teman ya. Apabila mereka nih sudah menyelesaikan soalnya semua, kan pasti mereka langsung kirim ya. Nah, di sini kan nanti sudah terkirim nih soalnya nih. Kemudian teman-teman bisa dilihat respondennya ternyata di sini muncul 1 teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya ya. Jadi apabila teman-teman mungkin ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Atau ada masukan, saran, bisa tulis di kolom komentar. Sama sekali lagi saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum.